Halo, saya Supem Arifin dan saat ini saya sedang berada di salah satu studio yang lumayan terkenal di Bandung Selatan, yaitu Case Image Studio, dan saya sedang berada dengan ownernya, Kang siapa? Halo, saya dari Case. Ya, jadi beliau ini adalah owner. Kebetulan saya lagi main ke sini, terus ada pemotretan juga, dan kita kan ngobrol-ngobrol lebih banyak tentang bagaimana ceritanya, kenapa beliau ini bisa membuka studio rental seperti ini, dan mari kita mulai. Oke, jadi Kang Dery, Iya. siapa nyebutnya? Dari aja. Dery aja. Kang Dery, jadi gimana ceritanya pertama kali keingetan atau tiba-tiba ngaguruduk pengen buka sebuah studio rental gini? Coba. Awalnya sih kayak banyak klien yang menanyakan kantor Case Imagine itu di mana kayak gitu. Dan terpikir ya udah deh, Case Imagine harus punya kantor nih. Otomatis langsung nyari, setelah nyari ketemu di sini kantor. Terus berpikir kembali, aduh sayang banget kalau hanya kantor gitu. Kenapa nggak manfaatin dibuatlah studio, dan itu awalnya untuk produksian sendiri sih, kebutuhan sendiri. Cuman dipikir lagi ada teman-teman yang sesama profesi, kalau disewain gimana? Ya udah deh, akhirnya disewakan gitu. Jadi lebih proper. pertamanya membuat kantor dulu, Betul. terus tiba-tiba berubah menjadi disewakan gitu. Nah itu Betul. sebelum buka kantor itu memang dulunya bergerak di bidang apa tuh? Di fotografi sama videografi. Nah itu sebelum punya kantornya berapa lama tuh? 2 tahun. 2 tahun, jadi ibaratnya berkelana gitunya, nggak punya kantor. Home produksi lah, biasa orang-orang bilang home produksi. Kita di rumah aja Ya, kayak base gitu. campnya di rumah gitu. Di Jadi rumah. pengen punya kantor karena memang betul penting dalam sebuah bisnis itu kita harus punya kantor. Karena kan klien nanya studionya di mana atau kantornya di mana, karena mereka juga butuh biar percaya gitu kan bahwa kita tuh nggak akan nerima DP terus kabur kan, dan itu penting gitu, alamat itu penting. Terus apa yang membuat Kang Dery ini memilih fotografi sebagai sumber penghasilan utama? Karena saya pikir dunia fotografi, entah itu fotografi atau videografi, itu untuk di dunia digital sekarang di masa kini tuh banyak dicari orang, dan ini emang bagus untuk generasi muda ini, untuk apa ya, untuk dijadikan pekerjaan inti lah. Orang-orang kreatif itu sekarang lagi dicari, apalagi masa pandemi kayak gini, perusahaan-perusahaan butuh digital sih. Ya, foto produk jalan gitu ya. Terus juga banyak perusahaan yang beralih ke digital kan. Dan mereka kan nggak bisa promosi secara langsung, maka nyari-nyari pembuatan video dan lain sebagainya ya. Dan di situ bisa terbuka lebar sekali peluang untuk anak-anak muda, apalagi yang baru lulus nih, yang susah nyari kerja. Ya banyak sekali sebetulnya lahan pekerjaan yang terbuka gitu kan. Nah terus nih, kan kalau yang namanya fotografi itu kan semua orang mulai banyak saingan nih. Nah gimana nih menurut Kang Dery ini tentang saingan-saingan di dunia fotografi? Apakah menjadikan mereka ini saingan atau menjadikan mereka partner justru? Kalau untuk saya pribadi nih pribadi, ini mah kita udah nggak nyebut merek ya, nggak nyebut merek. Cuman kan kadang saingan itu ada yang jelek, ada yang bagus. Nah, kalau untuk saya pribadi sih, saya tidak pernah menganggap orang itu pesaing ataupun apa, tapi saya untuk lebih mendekatkan untuk sesama sama pekerjaannya gitu kan. Kita dekatin, terus sharing-sharing apa permasalahan untuk di dunia fotografi untuk saat ini. Mungkin nanti kita bisa jadi memecahkan satu masalah dengan yang orang anggap itu pesaing, tapi saya anggap itu sahabat-sahabat. Siapa tahu kita juga, saya sering setelah beberapa teman-teman saya yang terjun di dunia fotografi, saya sering ngobrol-ngobrol, dan akhirnya kita bikin konten bareng, bikin sesuatu bareng. Dan nggak menutup kemungkinan di saat mereka membutuhkan manpower, mereka juga pasti butuh. Nah gitu. Nah itu, jadi pentingnya kita melihat orang lain itu sebagai partner kita, bukan saingan kita tuh, karena kan kita tuh jual jasa dan kita tuh terbatas kan, tangan kita cuma 2. Jadi dalam satu hari itu kita nggak mungkin menghandle banyak job. Nah makanya pentingnya partner itu, apabila ada job ke kita lebih, bisa kita bagikan ke mereka, dan sebaliknya, jadi ada simbiosis mutualisme di situ gitu. Nah terus nih, kalau kita ngobrol-ngobrol seputar studionya ya, karena kan kita lagi di studionya di sini, itu kalau boleh tahu berapa modal awal? Waduh, modal awal. Ya misalkan alat-alatnya kan apa aja yang dibutuhkan kan, kecuali kan kalau dari pertama sudah terjun di fotografi, otomatis punya modal dulu kan, buat alat-alatnya kan sudah ada, nah tinggal dipindahkan ke sini atau beli baru. Karena dulu tuh
sebenarnya lebih fokus di videografi ya. Jadi alat-alat paling yang saya punya tuh alat-alat video. Iya. Nah, tapi kalau foto tuh bukan, tapi cuman sekedar ya udahlah bisa doang gitu kan. Kalau video tuh emang benar-benar hobi dan emang seneng banget gitu. Nah, awal mula di sini sangat sensitif ya ngobrolin masalah uangnya. Ya nggak usah kisaran aja. Oh, Kisaran. Misalkan mau puluhan, mau ratusan gitu aja, nggak usah nominal. Enggak, belum sampai ratusan. Saya buka ini cuman masih puluhan lah, masih gitu. puluhan. Nah, itu dibuka di tahun berapa? Tahun 2019. Bulan apa ya? Berarti baru 1 tahun. Udah mau jalan 2 tahun. Jalan ke 2 tahun. Berarti awal 2019. Betul. Ya, awal 2019. Berarti tempatnya sewa? Ini masih sewa, ya, masih tempatnya sewa. Berarti alat-alat yang dibutuhkan di rumah, karena kan nggak cuma alat fotografi juga, lighting segala macam, tapi juga kan butuh properti dan biasanya lebih mahal propertinya. Betul. Betul. Mahal alat-alatnya, karena kan kayak di sofanya aja udah 3 jutaan, ya. sama dengan satu lighting set kan. Betul. Nah, itu di situ. Jadi kalau misalnya kalian nanti pengen buka studio rental seperti ini di tempat kalian, di kota kalian, ya itu juga properti juga penting gitu, mendukung dan selain itu. Nah, terus bagaimana nih strateginya untuk mempromosikan studionya? Waktu awal buka kan pasti sepi kan? Ya pasti. Gimana kalau misalkan, apakah karena sudah punya fans terus atau teman-teman misalkan di sharing, misalkan kalau mau ke kita dikasih diskon dan segala macam, gimana tuh strateginya tuh? Awalnya gini, kalau strategi saya sih di sini saya melirik Bandung Selatan itu masih sedikit jarang. Studio, masih jarang studio yang konsepnya banyak properti lah, bisa dianggap banyak properti. Dan saya lirik Bandung Selatan itu banyak banget orang-orang yang terjun di dunia fotografi. Nah, saya baru berpikir, wah sayang banget nih ada komunitas, tapi wadahnya kurang nih, kayak tempat studio. Nah, barulah saya kepikir untuk buka di Taman Kopo Katapang ini dan langsung menggait komunitas fotografi Bandung Selatan gitu kan. Awalnya memperkenalkan bahwa di Katapang tuh ada nih studio Case Imagine kayak gitu. Otomatis di dalam komunitas itu kan banyak orang nih. Nah, mulut ke mulut itu secara berjalan lah kayak gitu. Dan di awal saya pasti promosi juga sih. Kayak dulu sebelum 75.000 per jam, dulu saya 50.000 per jam. Terus bagi-bagi juga kayak voucher foto gratis di studio kayak gitu. Tapi cuman melayani sewa aja, nggak sama cetak itu enggak ya? Kalau cetak enggak, tapi kalau misalkan ada kliennya foto keluarga, kesini fotografernya ada disediakan gitu. Cuman cetaknya mungkin beda lagi. Betul. Gitu ya. Nah terus kan kalau berarti sekarang berapa? 75.000 sejam itu murah banget kalau di sini kan. Rata-rata studio itu udah di atas 150-an gitu kan. Dan itu mungkin yang jadi kelebihan karena kan kita juga fotografer kan pasti ngitungin budget ya. Jadi dari klien berapa kita mesti ngitung bisa studio, dan itu kan dengan adanya studio yang terjangkau itu pasti akan bermanfaat juga. Jadi nggak cuma kita berpikirnya bisnis, tapi juga bisa membantu rekan-rekan fotografer yang memang butuh studio. Nah sekarang misalnya ke depan mau diapakan lagi nih Case Image Studio yang di sini tuh, apakah jadi ngelebarin ganti properti atau pindah mencari yang lebih tempatnya lebih luas atau bagaimana untuk rencana ke depan? Untuk rencana ke depan sih studio Case Imagine ini lebih pengen proper ke studio produksian sih sebenarnya, produksian. Jadi kalau di sini tuh orang-orang video agak kurang karena video tuh biasanya memerlukan lahan yang luas, yang benar-benar kalau kata Sunda mah bukan sekat-sekat gitu. Nah mungkin kedepannya Case Imagine lebih mengembangkan ke tidak hanya untuk foto propernya, tapi video juga gitu kan. Video ya, jadi kayak warehouse lagi, mereka gudang lebih luas warehouse gitu. Iya. Di Jakarta banyak tuh kayak gitu. Jakarta saya udah riset, Jakarta udah banyak, tapi kalau Bandung baru sedikit, satu dua lah. Konsepnya dibawa ke Bandung betul. Gitu. Nah, gitu. Terus pengalaman apa yang nggak enak saat punya studio ini? Misalkan ada yang hilang atau ada yang rusak atau apa, misalkan ada pengalaman, kan kita berdasarkan pengalaman ya. Betul. Karena saya juga suka terbuka, misalkan keluh kesahnya punya studio gitu seperti apa. Kalau keluh kesahnya sih yang pertama udah resiko sih kayak equipment yang rusak, karena masing-masing orang kan beda-beda ya. Ada yang jorok, ada yang benar-benar rapi kayak gitu. Itu resiko terberat sih buat misalkan kalian yang rencana pengen bikin studio.
itu patut dipikirin juga. Iya, harus Kayak ada gitu. cadangan gitu. Harus ada cadangan. Harus ada cadangan. Jadi kalau rusak kita langsung bisa ganti, karena kan kalau rusak Betul. tiba-tiba ada klien mau Nah masuk, itu yang tertunda. kita rusak kan jadi bakal jadi masalah gitu. Tapi selama ini nggak ada yang hilang apa segala macam. Kalau hilang, Alhamdulillah. alhamdulillah nggak ada sih. Ya. Kalau hilang, tapi kalau rusak ada banyak. Rusak mah ya, karena kan orang pakai. Ya. Terus kadang emang gitu kalau alat fotografi nggak satu tangan pakai itu pasti bakal Udah, cepat cepat rusak rusak. biasanya gitu. Betul. Karena saya juga pakai satu kamera saya sendiri sampai sekarang juga masih awet. Masih ada. Gitu di situ. Ada pesan-pesan ke depan buat rekan-rekan yang mungkin atau tipsnya pengen buka renta di studionya di renta studionya, konsepnya itu apa aja yang mesti disiapkan, terus nanti strategi seperti apa, jadi siapa tahu bisa menginspirasi para fotografer yang ada di daerah mungkin ya di luar pulau. Itu silakan Buat teman-teman dimanapun yang sesama profesi fotografi, kalau pengen bikin studio, banyak orang yang bilang mulai dulu aja. Tidak hanya mulai dulu aja, tapi harus dipikirkan konsepnya seperti apa. Kalian harus riset pasarnya seperti apa, karena masing-masing wilayah beda-beda kebutuhan studio kayak gitu. Jadi matangin dulu baru jalanin. ya. Jadi jangan sampai kalian udah ngemodal banyak, Betul. apalagi hasil pinjem dari bank terus nggak jalan gitu kan. Betul, Karena kan kita itu 1 bulan 2 bulan kan pasti sepi, nah itu Ya. harus kuat godaan gitu kan. Nah itu di situ. Jadi semua bisnis itu kalau kita bisa matang perencanaannya pasti juga bisa Ya. menghasilkan dengan baik gitu ya. Jangan sampai seperti itu, takutnya nanti mubazir ya. Ya betul. Itu lebar jadinya lebar sayang gitu Sayang. kan. Nah maaf orang Sunda kan seperti itu. Terus juga dilihat dulu kebutuhan di daerah kalian apa nih. Kalau di daerah kalian itu produsen baju-baju misalkan confection banyak, berarti target kalian itu adalah foto produk. Betul. Kalau tempat kalian itu banyaknya kuliner, berarti produknya foto makanan gitu kan. food. Nah itu di situ. Jadi harus dibutuhkan juga seperti itu, karena jangan sampai kalian kan menyewakan ini kepada fotografer, tapi fotografernya tuh nggak ada komunitasnya di situ Ya, kan, ya betul. percuma juga kan. Betul, percuma. Nah itu di situ. Jadi otomatis harus juga diperhatikan. Jadi kalau misalnya kalian kebetulan di Bandung terus pengen main ke sini, bisa kemana aja? Boleh, Sendiri? tinggal datang aja ke Taman Kopo Katapang Blok J05 Case Imagine Studio. Ya itu di situ. Terus ada juga Instagramnya di. Instagramnya ada Case Imagine Studio sama Case Imagine Fotografi. Oke. Terus kalau misalnya mau menghubungi dulu nih, WhatsApp-nya ke mana? Boleh, ada 0811 209 1121. Mungkin ntar ditaruh di sini. Ya ditiru. Pasti ada nanti di bawah ya. Siap, Saya ada. lihat dulu. Terus juga Kang Dery ini juga punya YouTube channel. Silakan dikepoin aja. Nah, kepo aja. YouTube channelnya Case Imagine. Case Imagine. Jadi fokusnya di konten apa nih? Kontennya konten short movie sih. Kalau saya tuh bikin short movie kayak gitu. Ya short movie ya. Jadi emang lebih seru sih kalau bikin short movie, Ya. tapi lebih capek. Lebih Karena ribet, saya lebih juga capek. gitu ya. Karena capeknya itu bukan kita syutingnya, orang-orangnya ngaret. Nah, betul, gitu betul. Ya. Ada yang Nah susah, itu. kayak gitu. Jadi Itulah. susah lah. Itu akan dalanya. Tapi sesama orang-orang yang memang terjun di bidang fotografi komersial, apalagi videografi, jangan patah semangat tentang Betul. COVID ini. Kita pasti akan cepat berlalu. Amin. Dan gimana kita aja berpikir supaya bisa terus mendapatkan rezeki gitu. Jadi kalau misalkan weddingnya stop nih, kita cari lagi, karena dengan kamera itu kita bisa menghasilkan Betul. pendapatan dari yang lain kan. Betul, Tidak betul. harus dari wedding terus itu. Jadi jangan sampai terlalu fokus di satu bidang, tapi malah ujung-ujungnya jadi bikin kalian susah untuk bergerak gitu di situ. Terima kasih Kang Dery Sama-sama. atas waktunya. Jadi kalian juga jangan lupa di follow juga Instagramnya dan di subscribe Kang Dery yang tadi YouTube-nya. Dan saya Supra Marvin, like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa.